sampai saya itu nggak pernah buka bareng sama istri. Pertama kali kita tes, itu kulitnya semua pada lepas lah, bentuknya nggak beraturan. Kalau kita kemana aja, mau ke Malang, ke Semarang, kita pasti cari dimsum. Istri sempat bilang ke saya, apakah kita bisa bertahan dengan bisnis ini? Saya memulai usaha Harmony Kitchen ini, atau biasa orang tenarnya dengan Dimsum HK, itu pada tahun 2022. Setelah anak saya lahir, nah, kita berinisiatif untuk ya tambah-tambah sedikit lah, untuk memenuhi kebutuhan harian dan juga mungkin kebutuhan anak kita nantinya. Nama Harmony Kitchen sendiri kita pilih itu salah satu potongan nama kompleks perumahan kita. Nah, logo Harmony Kitchen sendiri itu melalui beberapa proses. Jadi, kebetulan yang punya basic bisnis itu istri. Basic saya sendiri sama istri memang kita suka masak. Kita suka masak hampir setiap minggu. Kalau dulu sebelum punya anak ya, kesibukan anak ini cukup menyita waktu kita. Dulu sebelum punya anak itu masih hamil, hampir tiap minggu itu kita tes satu menu masakan baru, Western atau Indonesian food, bahkan Chinese food. Memang, dimsum ini bukan menu yang kita concern waktu itu. Bahkan pertama kali kita tes, itu kulitnya semua pada lepas lah, bentuknya nggak beraturan. Tapi soal rasa, ya kita jamin pasti oke. Harmony Kitchen sendiri itu kita bangun atas dasar mimpi kita memiliki sebuah cafe atau restoran di mana semua menu di situ adalah menu yang kita sudah pernah recook. Termasuk salah satu ikonnya yang paling penting itu dimsum. Kenapa ada nama dimsum? Dimsum itu kan suatu keluarga. Keluarga siomay, hakau, kocoy, gyoza, kwoti, dumpling, dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak spesifik satu siomay? Gitu. Nah, karena goal kita akan mengupayakan kita membuat satu cafe, ya, Harmony Cafe. Jadi dulunya kita mulai dari menawarkan produk kita ke relasi teman-teman. Jadi kita sambil kerja di kantor, pagi berangkat, sambil mampir. Jadi kita satu minggu waktu itu kapasitas kita cuma bisa open order 2-3 kali satu minggu. Dan setiap kali produksi, kita harus bangun lebih pagi. Jam 12 sampai jam 1 malam kita bangun, kita produksi fresh, kita bikin-bikin, kukus, goreng, kita packing, jam 7 kita berangkat kerja. Padahal masih masuk jam 8. Nah, itu satu minggu kita kapasitas waktu itu masih bisa 2-3 kali aja. Satu tahun itu mulai dengan open PO. Nah, kalau saya sendiri memang sebelumnya kerja di salah satu yayasan swasta, ya kesibukannya sebagai seorang sekretariat begitu. Ya, cuman main komputer, human resource, sama beberapa manajemen kerelawanan begitu. Jadi nggak ada sangkut paut sama bisnis ini sama sekali. Sebenarnya kenapa kita pilih bikin usaha kedai lah ya, katakanlah kedai dimsum. Selain kita senang masak, kita nggak ngomong pinter masak, kita senang masak. Suka mencoba hal-hal baru. Kalau kita kemana aja, mau ke Malang, ke Semarang, kita pasti cari dimsum. Kita mau studi banding. Selain bentuknya yang cantik, ya, makanan ini bentuknya cantik, variasinya juga tidak akan pernah mati. Berharap bisnis ini tidak akan pernah mati, karena kita akan berinovasi terus. Ini masih sepersekian persen, nggak sampai 10% varian dimsum seluruh dunia yang kita sudah produksi. Jadi kalau mungkin ke depan kita mau ekspansi bisnis ini, nah varian-varian yang baru lainnya ini kita bisa kembangin lagi, betul. Masih ada yang kita mau launching ya, masih ada hakau, habis itu ada yang dari crab rangun. Nah, itu yang variasi yang sangat tren ya. Total untuk varian dimsumnya 26, ditambah gyoza 27, ditambah goyong. Jadi ada dimsum yang kukus dan juga ada dimsum yang goreng. Kalau ditanya modal ya, ngomong BP berarti pasti ngomong modal dong. Jadi kita kalau modal itu kita kumpulin dari potong uang jajan.
Karena istri sama saya suka sekali cobain kuliner-kuliner baru, kritik. Nah, kayak gitu jadi ada hasrat ingin beli, kita potong. Oh iya, kita kan besok mau open PO, mau beli daging, mau beli ayam, mau beli bahan-bahan gitu. Kita kurangin. Jadi kalau ditanya, dulu modal berapa? Bingung. Jadi karena potong uang jajan, kita bisa open PO, hasil laba dari open PO, kita buka outlet. Ya, syukur alhamdulillah saya punya istri adalah seorang akuntansi yang handal. Jadi dia bisa tahu kelebihan dari saya untuk secara computerized. Dia combine dengan manajemen akuntansi yang dia miliki. Sampai saat ini, keuangan kita ini masih merging antara bisnis sama keuangan sehari-hari kita. ART kita itu masih merging. Tapi dia bikin, kita sementara ini masih pakai spreadsheet. Jadi kita nggak beli software berbayar. Kita pakai spreadsheet yang sudah saya komputasi sedemikian rupa, sehingga semua sudah sesuai utilitas yang kita maksud. UI-nya semua kita sudah, pokoknya tinggal buka, sudah tahu. Hari ini kita untung kurvanya naik berapa persen itu sudah tahu. Untuk manajemen stok dan sebagainya. Yang jelas sayur. Sayur kita nggak bisa simpan lama-lama. Ya, jadi kita pisahkan antara kebutuhan bahan yang harus di freezer dan yang harus hanya masuk kulkas. Nah, itu seperti sayur, kemudian bahan-bahan saus, kemudian bahan-bahan liquid, itu semua masuk di freezer, di kulkas. Tapi untuk bahan utamanya daging, topping-topping, kemudian berbagai jenis olahan mentah dari udang, semua masuk freezer. Kita sampai saat ini untuk daging giling, kita 1 bulan itu bisa sampai 60 sampai 70 kilo. Filet, daging ayam filetnya, kita bisa sampai 80 sampai 90 kilo 1 bulan. Angka itu menurut kami, itu belum terlalu besar untuk home industri yang kita punya. Cuman ya kita tetap bersyukur, itu semua berproses. Dulunya kita saat waktu open PO itu, paling banter 1 bulan itu cuman 10-12 kilo. Nah sekarang kita bisa berkali-kali lipat, kecuali bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan bisa 2-3 kali lipatnya. Jadi titik balik sebenarnya kita punya outlet ini karena bulan Ramadan tahun ini. Sebenarnya waktu kita buka outlet itu apakah langsung jalannya lurus begitu? Oh tidak. Jadi kita 2 bulan, omset 1 bulan itu tidak lebih dari 200.000. Apakah setiap hari nol? Iya. Waktu outlet pertama kita launching di dekat rumah itu, hampir 1 minggu saya cuma mendapat 5.000, 10.000. Apakah dimsum kita rusak? Pasti. Jadi kita sampai pusing, harus buang dimsum yang rusak karena nggak laku-laku. Kemudian bagaimana cara mengatasinya kalau masih seperti ini. Istri sempat bilang ke saya, apakah kita bisa bertahan dengan bisnis ini? Insya Allah kita tunggu sampai Ramadan tahun ini. Saya bilang gitu. Tahun kemarin ya, 2023 ya. Kemudian berjalannya waktu, saya 2 bulan, 3 bulan tuh masih mengalami hal seperti itu. Jadi pulang gitu, pokoknya istri kalau tanya, dapat berapa hari ini? Gitu. Lihat di aplikasi loh, aku nggak tega lihat gitu. Jadi dia nggak mau lihat aplikasi sampai dimatikan. Jadi nggak mau lihat. Jadi dia lihat dari sini sebenarnya sudah bisa di handphonenya sendiri. Tapi saya bilang, enggak, aku nggak lihat. Berapa? 50, alhamdulillah 50.000 1 hari 6 jam, itu alhamdulillahnya luar biasa. Waktu beberapa bulan yang lalu. Sejak Ramadan itu, qadarullah ternyata sampai saya itu nggak pernah buka bareng sama istri. Nggak pernah buka puasa on time. Jadi sampai mundur-mundur, jam 7, jam setengah 8 baru buka. Saking ramenya outlet. Sampai outlet yang di pertama saya itu, sebelah-sebelah kan ada orang jualan juga, bantuin goreng goyong saya. Orang beli goyong tuh bisa 4 porsi, 5 porsi, dan itu antri sampai 7-8 orang. Bayangin, sudah kepikir pusing. Sudah pusing bagaimana, waktu itu saya yang jaga sendiri, belum ada karyawan. Jadi karena penghasilan nggak seberapa banyak, ya udah siang saya bikin, istri kerja, saya siang bikin, kemudian sorenya saya jualan, nanti sebentar maghrib saya tutup jemput anak dari daycare. Tiap hari seperti itu. Tapi saat Ramadan, qadarullah Allah langsung rubah itu semua.
tiba-tiba rame luar biasa, sampai anak itu telat-telat jemput, istri itu sampai bantu di situ juga kewalahan. Nah, teman-teman sebelah outlet itu juga bantu semua. Sampai goreng kan mereka punya kompor besar-besar tuh. Sekali brung bisa masuk 6-7 porsi, goreng langsung kasih saya. Sampai seperti itu, sampai satu nampan penuh saya bagi-bagi. Sampai nolak itu belasan puluhan orang setiap hari. Karena mereka nggak mau tahan buka puasa, sudah waktunya buka puasa, saya masih goreng, belum selesai. Masih antri, masih banyak. Kak, maaf ya, saya batalkan orderan, begitu. Itu Ramadan. Dari sana jalan pertamanya saya hire satu kerabat produksi sama satu kerabat outlet. Kami sebenarnya selain buka outlet waktu itu, kami itu mengawali offline store kami itu dari titip-titip. Jadi kita juga titip-titip di tempat kerja kita, ada warung makan, kedai kantin. Nah, kemudian beberapa toko sayur, nah, habis itu beberapa toko kue-kue jajan pasar. Nah, ya ketopang sama itu. Ya mika-mika gitu. Jadi kita jualnya paket hemat. Jadi biar mereka bisa beli dengan harga murah gitu. Ya alhamdulillah cukup membantu kita sampai proses titik terangnya HK.